Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Nur Latifah, teman saya Ridwan Adi Prayoga, dan juga Rina Febi Adiati. Kami akan membahas tentang sistem, kebijakan, dan problematika pendidikan di Jepang. Ada 3 poin penting dalam materi kali ini, yaitu sistem pendidikan di Jepang, kebijakan pendidikan di Jepang, dan problematika pendidikan di Jepang. Untuk poin yang pertama mengenai sistem pendidikan di Jepang, akan saya jelaskan sendiri. Pendidikan di Jepang dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode sebelum dan sesudah Perang Dunia yang kedua. Sistem pendidikan di Jepang terbagi menjadi 4 bagian atau 4 tingkatan, yaitu tingkatan pusat, tingkatan prefektual, yaitu antara provinsi dan kabupaten, tingkatan munisipal, antara kabupaten dan kecamatan, dan tingkatan sekolah. Nah, dalam subbab sistem pendidikan di Jepang ini terdapat tujuan pendidikan, jenis pendidikan, dan juga manajemen pendidikan di Jepang. Untuk tujuan pendidikan Jepang sendiri terdapat pada pokok pendidikan tahun 1947 pada ayat yang pertama, yang berisikan bahwa tujuan dari pendidikan Jepang yaitu untuk mengembangkan dengan sepenuhnya kepribadian setiap individu, baik psikis, fisik, dan cinta kebenaran dan keadilan, menghormati nilai-nilai pribadi dari orang lain, menghormati dan menghargai suatu pekerjaan, mempunyai rasa tanggung jawab, dan semangat kemerdekaan sebagai pendiri suatu negara, dan menjadi masyarakat yang damai. Nah, yang menjadi titik utama dari tujuan pendidikan di Jepang yaitu untuk mengembangkan generasi muda agar menyesuaikan diri dengan kemajuan iptek yang ada. Yang kedua yaitu jenis pendidikan. Pendidikan Jepang sendiri terdiri dari berbagai jenis. Yang pertama yaitu pendidikan prasekolah. Yang kedua pendidikan wajib. Yang ketiga pendidikan menengah atas. Dan yang keempat pendidikan tinggi. Pendidikan prasekolah yaitu tingkat ini memiliki 2 bentuk, yaitu kelompok bermain dan juga playgroup. Ada KB dan juga ada PG. PG memiliki nama Hoikujo yang merupakan bagian lembaga kesejahteraan sosial untuk anak. Nah, anak yang masuk PG itu berusia bayi hingga 5 tahun. Sedangkan taman kanak-kanak atau TK sendiri di Jepang memiliki nama Youchien yang memiliki tujuan untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi perkembangan jiwa seorang anak. Nah, untuk selanjutnya yaitu pendidikan wajib. Pemberlakuan pendidikan wajib di Jepang dimulai dari usia 6-15 tahun. Pendidikan ini dilakukan secara gratis atau cuma-cuma ya. Dan pendidikan di Jepang ini meliputi dari biaya sekolah maupun biaya buku. Bahkan bantuan bagi anak-anak yang kurang mampu untuk membeli perlengkapan sekolah akan dibantu oleh pemerintahan Jepang. Yang selanjutnya yaitu pendidikan menengah atas. Pendidikan menengah atas dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu full time, yang kedua part time, dan yang ketiga tertulis. Untuk jurusannya sendiri terdapat banyak jurusan, diantaranya jurusan umum, jurusan perdagangan, jurusan pertanian, jurusan perikanan, dan jurusan ekonomi serta keperawatan. Dan yang terakhir yaitu pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi di Jepang dibedakan menjadi 3, yaitu universitas, junior college, dan technical college. Pada jenis universitas, pendidikan dilakukan selama 4 tahun untuk sarjana atau S1. Terus untuk pasca sarjana yaitu 2 tahun dan 5 tahun untuk S3. Yang selanjutnya yaitu manajemen pendidikan di Jepang. Di negara Jepang, tanggung jawab pendidikan ada di bawah Kementerian Pendidikan, Ilmu Sosial dan Kebudayaan. Kementerian ini memiliki tugas untuk memberikan pedoman kurikulum, mata pelajaran, serta
penyaratan kredit dari TK hingga perguruan tinggi. Kementerian ini juga memiliki tugas untuk mengembangkan buku teks yang berguna bagi sekolah dasar hingga sekolah menengah. Untuk masalah-masalah personalia, di lembaga pendidikan pemerintah memberikan in-service training aset kultural serta untuk memberikan nasihat terhadap lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Jepang. Nah, setiap kota praja di Jepang memiliki 3-5 orang dewan pendidikan yang memiliki fungsi mengelola institusi pendidikan di kota tersebut. Nah, untuk anggaran dasar pendidikan sendiri, semua keuangan pendidikan di Jepang itu disediakan oleh pemerintah pusat, distrik, kota praja, dan anggaran ini didapat dari pajak dan sumber lain. Guru yang mengajar di Jepang setidaknya harus belajar di universitas pasca sarjana dan junior college yang telah dipilih oleh Kementerian Pendidikan. Jadi guru di sini harus dipilih oleh Kementerian Pendidikan Jepang. Guru tersebut memiliki sertifikat pengajar yang diperoleh dari Dewan Pendidikan Distrik. Untuk guru SD berlaku untuk semua mata pelajaran, sedangkan guru menengah pada mata pelajaran yang tertentu saja. Yang selanjutnya yaitu kurikulum yang berlaku di Jepang. Kurikulum ini diatur oleh Menteri Pendidikan dan dikembangkan oleh Dewan Pendidikan, Distrik, dan Kota Praja. Nah, kurikulum di Jepang ini memuat tentang bahasa Jepang, ilmu sosial, berhitung, musik atau seni, dan kerajinan, ilmu pengetahuan umum, pendidikan jasmani, dan kerumah tanggaan. Terdapat juga pendidikan moral yang wajib belajar untuk 9 tahun. Untuk perbaikan kurikulum sendiri dilakukan setiap 10 tahun sekali. Jadi untuk perbaikan kurikulumnya itu tidak setiap ganti menteri, tapi jangka waktunya itu setiap 10 tahun sekali. Sekian presentasi dari saya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Febi Adiati. Di sini saya akan melanjutkan materi yang poin B mengenai kebijakan pendidikan yang ada di negara Jepang. Yang pertama kita ketahui dulu pengertian dari kebijakan. Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil, ditetapkan, dan dilaksanakan oleh seorang individu, kelompok, maupun pemerintah yang mempunyai tujuan serta berorientasi pada tujuan tersebut demi kepentingan serta kesejahteraan bersama. Menurut Agustino, dampak dari kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain pengaruh pada persoalan masyarakat yang berhubungan serta melibatkan masyarakat tersebut. Yang kedua, kebijakan memiliki dampak pada kelompok dan situasi lain. Yang ketiga, kebijakan memiliki pengaruh pada masyarakat yang akan datang. Yang terakhir, kebijakan memiliki dampak tidak langsung yang merupakan pengalaman dari suatu anggota atau komunitas. Mengenai kebijakan pendidikan di negara Jepang, sebelum terjadi Perang Dunia Kedua, diberlakukan kebijakan pendidikan yang dirangkum dalam salinan naskah kekaisaran yang isinya mengenai pendidikan, atau sering disebut dengan Rescript on Education. Materi pembelajaran pada zaman tersebut lebih cenderung mengarah pada kepatuhan dan kesetiaan dari generasi ke generasi dengan tetap menerapkan estetika. Kemudian, Perang Dunia Kedua berakhir pada tanggal 3 November tahun 1946. Setelah itu, kebijakan pendidikan di negara Jepang berubah menjadi berbasis hak asasi manusia, kebebasan hati nurani manusia, dan setiap individu memiliki kebebasan untuk berpikir, serta diberi kebebasan akademik untuk memperoleh hak mendapatkan pendidikan sesuai dengan kemampuan.
Perbedaan lain juga terdapat pada tujuan pendidikan. Dalam Imperial Rescript Education atau sebelum Perang Dunia II, dijelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu untuk meningkatkan kesetiaan dan ketaatan bagi kaisar agar dapat memperoleh persatuan dari masyarakat. Sedangkan dalam Fundamental Law of Education atau setelah Perang Dunia Kedua adalah untuk meningkatkan perkembangan kepribadian secara utuh, menghargai nilai individu, serta menanamkan jiwa yang bebas. Mungkin itu sedikit materi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Ridwan. Terima kasih. Yang terakhir, poin C, problematika pendidikan Jepang. Problematika pendidikan di Jepang antara lain yaitu 1. Hubungan antara program pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan. 2. Para lulusan dari kalangan perguruan tinggi di Jepang saat ini semakin cenderung untuk mendapatkan pekerjaan pada lembaga pemerintahan. Sedangkan pemerintah sendiri melakukan pengurangan pegawai negeri pada lembaga pemerintahan yang lain. 3. Pengangguran intelektual dari lulusan universitas juga semakin membengkak. 4. Sekolah masih belum dapat meningkatkan inisiatif dan kesabaran karena masih banyak di sana di sini timbul kekerasan dan kejahatan di kalangan remaja. Sekolah masih belum dapat meningkatkan inisiatif dan kesabaran karena masih nampak di sana sini timbul kekerasan dan kejahatan di kalangan remaja. 5. Pendidikan yang menitik beratkan pada faktor kemanusiaan karena pendidikan saat ini menitik beratkan pada faktor ahli teknologi tinggi demi memenuhi kebutuhan masyarakat.